such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan membuka presentasi pada kelompok saya, yaitu yang berjudul Amanah ID by kelompok 7, di mana deskripsi dari Amanah ID ini adalah suatu perusahaan yang berdiri pada tahun 2018, bertujuan untuk menyediakan akses keuangan yang adil dan transparansi bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan tanpa riba. Amanah ID menawarkan layanan peer-to-peer lending yang menghubungkan peminjam yang membutuhkan dana dengan pemberi pinjaman yang ingin berinvestasi secara syariah. Nah, adapun regulasi yang digunakan adalah beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, di mana regulasi OJK yang relevan mencakup POJK nomor 77, POJK 01 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Amanah ID juga mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khususnya Fatwa nomor 11/117 DSN MU 11/2018 yang mengatur tentang pinjaman syariah. Fatwa ini menekankan larangan riba dan keharusan untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Baik, slide selanjutnya itu slide-nya keempat, ada fatwa. Fatwa yang diterapkan Amanah ID yaitu Fatwa DSN MUI. Fatwa ini mengatur bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur riba, ketidakpastian, dan perjudian. Amanah ID menerapkan sistem bagi hasil dalam setiap transaksi di mana keuntungan dibagi antara pemberi pinjaman dan peminjam sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Kemudian, slide yang selanjutnya regulasi lain yang relevan. Nah, Amanah ID juga mematuhi regulasi perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh OJK, termasuk kewajiban untuk memberikan kewajiban informasi yang jelas dan transparan kepada pengguna tentang produk dan layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, penerapan regulasi dalam transaksi. Adapun proses transaksi yaitu Amanah ID menggunakan platform digital yang memungkinkan peminjam dan pemberi pinjaman untuk berinteraksi secara langsung. Setiap transaksi dilakukan dengan kontrak yang jelas dan transparan yang mencakup syarat dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, kepatuhan terhadap syariah. Amanah ID memiliki tim syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan telah melalui proses review syariah, sehingga setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan fatwa yang berlaku. Slide selanjutnya itu sistem audit dan pengawasan. Amanah ID melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa semua operasional dan transaksi mematuhi regulasi OJK dan Fatwa DSN MUI. Audit ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko yang muncul atau yang mungkin muncul. Pengawasan eksternal melakukan evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan fatwa yang berlaku. Selanjutnya, teknologi dan inovasi. Pengguna teknologi, Amanah ID memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pinjam-meminjam. Platform digital yang digunakan memungkinkan peminjam dan pemberi pinjaman untuk melakukan transaksi dengan mudah dan cepat. Inovasi dalam produk. Amanah ID terus berinovasi dalam produk yang ditawarkan, seperti pengembangan fitur yang memungkinkan peminjam untuk mengajukan pinjaman dengan syarat yang lebih fleksibel tanpa mengabaikan prinsip syariah. Selanjutnya, keuntungan penerapan regulasi. Dengan mematuhi regulasi OJK dan Fatwa DSN MUI dapat membangun kepercayaan di kalangan pengguna. Pelanggan merasa lebih aman bertransaksi karena mereka tahu bahwa perusahaan beroperasi secara legal dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, ada tantangan penerapan regulasi. Yang pertama yaitu biaya kepatuhan. Mematuhi regulasi OJK dan Fatwa DSN MUI memerlukan investasi yang signifikan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi. Biaya ini dapat menjadi beban terutama bagi startup yang masih dalam tahap awal. Yang kedua, kompleksitas regulasi.
Proses untuk memahami dan menerapkan regulasi yang kompleks dapat menjadi tantangan tersendiri. Amanda ID harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan timnya untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Yang terakhir, keterbatasan sumber daya. Sebagai startup, Amanda ID mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya, baik finansial maupun manusia. Untuk memenuhi semua persyaratan regulasi yang ada, ini dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi. Baik, adapun kesimpulannya adalah Amanah ID telah berhasil menerapkan regulasi OJK dan Fatwa DSN MUI dalam operasionalnya yang mencakup proses transaksi yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing pasar. Pentingnya kepatuhan syariah. Kepatuhan terhadap regulasi syariah bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas untuk menarik lebih banyak pelanggan dan membangun reputasi yang lebih baik di industri fintech syariah. Adapun rekomendasinya adalah startup syariah lainnya disarankan untuk memprioritaskan kepatuhan terhadap regulasi dan fatwa syariah sejak awal. Ini akan membantu mereka membangun kepercayaan dan reputasi di pasar dan juga menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan tim untuk memahami regulasi yang berlaku serta menggunakan teknologi untuk mempermudah proses kepatuhan dapat menjadi strategi yang efektif untuk startup syariah. Itulah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.